Semangat pagi, dulur tani. Masih tetap di Republik Apokat bersama Nusa Patrialing. Kebetulan hari ini kita petik apokat di usia 3 tahun, usia perdana. Ini adalah bentuk keberhasilan pendampingan kami terhadap petani kita. Sehingga contoh di perkebunan ini sudah layak untuk menjadi referensi buat para petani di seluruh Nusantara. Ikuti terus beberapa pendampingan pengarahan dari kami dengan harapan semua petani di seluruh Nusantara akan punya keberhasilan sesuai SOP yang kita terapkan. Terima kasih kawan-kawan. Hari ini silaturahim saya kedua dalam bentuk pertanggungjawaban saya mendampingi panjenengan semua biar cita-cita kita menjadi petani apokat betul-betul bisa sukses gitu nggih. Yang pertama bahwa ini adalah solusi salah satu contoh yang bisa dicontoh oleh petani-petani yang ada di Nusantara. Tanaman Pak Imam ini sudah berusia 1 tahun 11 bulan dan bisa dicontoh di belakang saya ini secara alami yang namanya aligator sudah bisa berbuah. Berkarya terus, berinovasi terus karena bertani itu keren. Harapan kami di tahun 2023, Nusantara itu akan menjadi satu-satunya negara penghasil apokat tertinggi dunia, terbesar dunia. Dan yang menjadi komitmen kami bahwa apokat ini sekarang sudah tidak dijadikan konsumsi buah-buahan, Pak. Yeah. Sekarang sudah untuk produksi. Jadi bisa masuk untuk kebutuhan fashion, termasuk kosmetik, minyak apokat juga mahal, ada beberapa item bubur bayi dan lain sebagainya. Nah, saya berharap kedatangan Bang Noval hari ini nanti bisa disampaikan, disosialisasikan terutama di wilayah Nusantara. Sehingga harapan kami Nusantara akan betul-betul menjadi penghasil apokat itu merata. Saya berharap Bang Noval membawa kabar baik ini untuk teman-teman yang ada di Maluku, terutama petani-petani tanaman produktif. Terima kasih kehadiran Bang Noval. Harapan kami nanti bisa berkah dan bermanfaat, khususnya nanti teman-teman yang ada di Maluku. Jadi Bang Iskandar, di Maluku itu ada satu balai, namanya Balai Proteksi Benih dan Tanaman Perkebunan, yang membawahi 10 provinsi. Kantornya ada di Ambon. Dan alhamdulillah sekarang yang jadi kepala balai itu adalah senior saya dulu di waktu di Fakultas Pertanian Universitas Patimura. Namanya Bang Rijal Ismail. Ya, jadi kedatangan saya sore ini di Kabupaten Blitar, khususnya di tempat pembibitan apokat, ini menjadi satu perjalanan baik dan insya Allah saya akan sampaikan sesuai tadi moto dari Bang Iskandar, mau jadikan Maluku, mau jadikan Indonesia ini penghasil apokat nomor 1 di dunia. Kita akan memulai dari 10 provinsi yang ada di Indonesia Timur dan Maluku insya Allah. Ya, saya akan sampaikan supaya kalau bisa ke depan, ya ini dia dimasukkan dalam anggarannya supaya pengadaan buat petani-petani bisa membantu sana.
Di samping ini juga saya akan sampaikan buat teman-teman petani, ya kolega-kolega saya di himpunan pengusaha muda maupun Kadin, ya usahakan, karena sekarang ini setelah masa pandemi ini hampir setiap orang punya perkebunan di rumahnya. Ya, satu rumah 2 avokat, 3 avokat udah mantap lah gitu. Ya, dan kalau ini gambar yang lebih gembira, Bang, ya, satu-satunya investasi paling aman itu bercocok tanam tanaman produktif. Ya, gitu. Investasinya akan panjang Ya, ini, insya Allah. Kebetulan secara geografis kesuburan tanah Nusantara itu lebih unggul dibanding negara-negara yang lain. Ya. Sehingga secara kuantitas baik kualitas, saya yakin produksi tanaman apokat di Nusantara ini kalau kita dampingi dengan benar, betul-betul secara kualitas akan sebagai penghasil apokat terbaik secara kualitas dunia. Ya. Dulu kan penjajahan itu kan Belanda ke Maluku itu kan untuk tanaman-tanaman perkebunan ini. Ya, mereka ambil di sana. Jadi memang tanah Maluku itu cocok. Dia sangat cocok untuk tanaman perkebunan. Oke, terima kasih. Makasih Bang Iskandar. Ya. Semoga bermanfaat untuk Maluku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dari Kota Blitar. Saya perwakilan dari Maluku, khususnya Kota Banda. Dalam beberapa hari ini saya berada di Kota Proklamator. Ya, saya senang sekali di kota ini karena ada hubungan sedikit emosional antara Blitar dan Pulau Banda. Saya berasal dari Pulau Banda Nera, di mana ada beberapa tokoh ulama-ulama yang diasingkan oleh Belanda pada periode tahun 1928-1936. Hari ini saya berada di tempat di mana teman saya yang pernah berkunjung ke tahun kemarin, ekspedisi Blitar Banda Nera. Saya sangat bangga sekali dengan agrowisata Blitar, khususnya aligator alpukat, di mana alpukat ini bisa dilihat bahwa buah alpukat itu bukan seperti biasa. Itu bisa kalau sudah dipanennya itu buahnya seperti kayak buah mangga yang bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Dan tentunya kita di Pulau Banda Nera butuh buah-buah untuk kegiatan dalam dunia pariwisata. Oleh karena itu, saya berharap mungkin hasil dari kunjungan saya ini saya juga membawa satu misi yaitu misi menanam kembali atau membawa bibit alpukat dari Kota Blitar untuk ditanam ke Pulau Banda, sehingga menambah satu kesejahteraan untuk masyarakat di sana bisa dapat makan alpukat dari Pulau Blitar sendiri. Selamat pagi teman-teman. Saya Risyad dari Bandung. Pada pagi hari ini saya sudah tiba di Nusa Patrialing, kebun alpukat kebanggaan teman-teman dan masyarakat Blitar. Luar biasa. Di sini adalah pusat budidaya bibit Blitar, alpukat Blitar, dan di sini kita bisa melihat berbagai macam varian dari alpukat. Ada Mickey, ada kelut, ada aligator dan lain sebagainya. Dan saya pikir ini adalah salah satu contoh praktek pertanian dan perkebunan yang pintar ya, yang smart ya, dan terintegrasi dan semuanya organik. Dan saya pikir ini adalah masa depan kita. Gitu. Semoga sukses selalu untuk Nusa Patrialing. Salam daun hijau. Kesuburan tanah Blitar itu luar biasa, sangat baik untuk usaha pembibitan apa saja. Bibit-bibitan pohon seperti alpukat, bibit jeruk, bibit durian, dan bibit-bibit yang lain itu sangat potensi untuk menjadi usaha bisnis, khususnya untuk teman-teman milenial. Apa yang dilakukan sahabat saya Iskandar ini patut menjadi teladan bagi anak-anak milenial, generasi milenial Blitar untuk membuka berwirausaha bersama-sama dalam bidang agro. Blitar sangat baik dan sangat cocok untuk usaha pembibitan. Salam petani modern, petani cerdas. Saya Herianto dari Jakarta. Saya sudah sampai di kebun pembibitan alpukat Nusa Patrialing Blitar. Syukur alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bisa menyaksikan secara langsung kebun pembibitan alpukat milik Nusa Patrialing.
luar biasa dan mudah-mudahan ini akan mewarnai perkebunan, pertanian, alpukat seluruh Indonesia. Selamat dan sukses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di kebun pembibitan alpukat hibrida, yaitu alpukat aligator dan alpukat Markus, tepatnya di Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Pembibitan ini dikelola oleh sahabat saya, Mas Muhammad Iskandar, yang memiliki label Nusa Patrialing, CV-nya. Ini alpukat yang luar biasa karena ini proses pembibitan dikelola di sini, kemudian ada penjualan bibit juga di sini, sementara yang kebun alpukatnya di daerah yang lain, ada di beberapa tempat. Saya kira ini adalah satu usaha kreatif dari Mas Iskandar yang bisa menginspirasi kita bersama bahwa pertanian hortikultura ini menjadi harapan yang cukup bagus untuk masyarakat Indonesia. Ya. Tentu ini akan membangkitkan ekonomi yang luar biasa karena harga alpukat relatif stabil di pasaran. Dan prospek ini sangat terbuka luas, baik sebagai komoditas konsumsi maupun komoditas industri. Karena yang kita dengar alpukat tidak hanya untuk konsumsi, tetapi sudah pada pengembangan untuk make up, untuk kosmetik. Kebutuhan itu masih sangat luas dan masih bisa kita ambil pasar dari situ. Nah, ini bagi kelompok masyarakat manapun kita himbau untuk belajar berusaha, khususnya untuk tanaman hortikultura. Dan yang kali ini yang kita lihat adalah tanaman alpukat ini, tentu dengan buah yang sangat lezat, bergizi tinggi. Ini bisa kita kembangkan di tempat yang kita kehendaki, tentu dengan rekomendasi oleh ahlinya Mas Iskandar ini. Saya sendiri sebagai pemangku atau yang mengelola pesantren, juga saya mendidik para santri. Saya juga ambil bibit alpukat di sini dan kita ajari para santri untuk bertani alpukat yang di Pondok Pesantren Jatino Blitar. Nanti para santri juga kita harapkan bisa mengadaptasi atau mengambil ilmu ini untuk dikembangkan di daerah masing-masing. Jadi bagus sekali Mas Iskandar dan timnya. Ini adalah bukti penerapan pendampingan kami. Aligator di usia belum sampai 3 tahun sudah mulai berbuah dan bisa berbuah dengan maksimal dan bagus. Sehingga pendampingan kami ini sudah betul-betul layak untuk menjadi percontohan di seluruh Nusantara. Harapan kami untuk para petani di seluruh Nusantara, sehingga Nusantara akan menjadi penghasil alpukat terbesar di seluruh dunia. Berkarya terus, berinovasi terus, sebab bertani itu keren.